Sungguh kebahagiaan kalau kamu bisa dilayakkan untuk berdiri di hadirat Tuhan, mengangkat tangan dan bisa bersorak menyanjung Engkau Tuhan Yesus. Siapakah kami orang yang berdosa ini, dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam takhta hadirat Tuhan, mengeluhkan Tuhan Yesus, menyanjung Tuhan Yesus, berkata Hosana bagimu Tuhan Yesus, Hosana bagimu Tuhan Yesus. Ini satu kebanggaan yang luar biasa, tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta. Semua anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami bisa berdiri di hadirat Tuhan, bukan karena kami punya uang banyak, bukan karena jabatan kami tinggi, bukan karena kami punya gelar, tapi karena darah Yesus yang dianugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa berdiri di takhta anugerah yang kudus. Seperti hari ini kami mengangkat tangan, memuji Tuhan, meneriakkan kata Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan. Karena itu kami gunakan kesempatan ini selama kami masih hidup. Selama kami masih hidup, mulut kami akan gunakan untuk terus menyanjung Engkau, untuk terus memuji Engkau, untuk terus mengagungkan Engkau. Karena itu lebih berharga dari apapun juga. Karena yang membawa kami ke surga bukanlah harta kami, tapi hati yang menyembah, hati yang rela untuk jadi orang yang layak masuk dalam takhta hadirat. Berfirmanlah Tuhan, suara kami mendengar. Berfirmanlah, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus pulihkan yang sakit. Darah Yesus pulihkan yang menderita. Darah Yesus layakkan kami menikmati hadirat Tuhan. Patahkan untuk masa lalu, patahkan untuk masa depan. Darah Yesus pulihkan, darah Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara pilih waktu. Oh, ku tahu hidupku berharga di hadamu. Segenap hidupku Saudara, jelek-jelek ini kita penyembah Tuhan. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara punya duit banyak, bukan karena saudara punya gelar banyak, tapi Tuhan pilih saudara dan saya. Tuhan pilih saudara dan saya untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan dan berdiri sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Makanya kalau saudara masih menjadi semangat ini, gunakan itu untuk menyembah Tuhan. Karena hidup kita adalah penyembah.
penyembah. Katakan kiri kanan penyembah. Kau ciptakan dalam kemuliaan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Bilang kiri kanan kamu berharga. Orang mungkin buang kamu. Orang mungkin menjelekan kamu. Tapi Tuhan menghargai kamu. Tuhan sayang. Kalau saya ingin kata-kata gitu, kalau saya seperti itu, Tuhan sayang kamu, saya nggak bisa. Sekarang Tuhan yang mata, istri saya udah tidur, saya katakan Tuhan sayang kamu. Kalau dengar kata Tuhan sayang kamu, itu menyenangkan hati saya. Saudara paham, saudara disayang Tuhan. Coba yang yakin sayang Tuhan, bilang aku disayang. Kok hidupku menderita makanya bangun? Kok hidupku sakit-sakitan? Justru di tengah penderitaan, di tengah kesakitan, kita akan memiliki iman yang luar biasa. Nggak mungkin seorang punya iman kalau jalannya lurus. Justru Tuhan kasih penderitaan supaya iman kita tambah kuat. Makin berat penderitaan, makin kuat iman kita. Kalau kita tetap mengucap syukur. Makanya saya kalau dikasih tiba-tiba kamu sakit saya, haleluya. Berarti saya boleh mujizat Tuhan. Gitu. Jangan bilang sakit lagi. Justru dalam keadaan kita tidak punya Tuhan, kalau kita bersyukur sama Tuhan, di situ kita lihat bagaimana Tuhan mencukupi saudara. Kalau tetanggamu yang mencukupi, saudaramu yang mencukupi, gembalamu yang mencukupi, mana bisa kita bisa melihat Tuhan yang mencukupi, betul? Makanya kalau kita peduli, kadang-kadang saudara nggak peduli, betul? Gembala nggak peduli, betul? Karena Tuhan izinkan supaya kita betul-betul mengalami Tuhan yang sanggup mencukupi. Jadi kita bisa bilang, oh Tuhan kau maha besar, Tuhan kau maha dahsyat. Betul. Kemarin saya nggak punya duit, minta sama orang nggak dikasih, minta sama saudara nggak dikasih, tapi saya datang sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih berkat. Itu baru kita lihat bagaimana Tuhan mencukupi. Mau ngalami Tuhan mencukupi, mau diajak ke bagian yang kekurangan, mau diajak Tuhan menyembuhkan, mau dikasih sakit. Ya kalau nggak dikasih sakit malah bisa ngalami penyembuhan, betul nggak? Makanya saya berpikir gini, kalau Tuhan kasih saya penyakit, berarti Tuhan melihat saya mampu untuk membawa penyakit ini dan kuat. Makanya dipercaya penyakitnya. Tuh kan terbalik pikirannya kan? Kalau yang nggak sanggup, Tuhan nggak bakal kasih. Tuhan nggak akan kasih penderitaan sama orang yang nggak mampu. Tuhan kasih penderitaan penyakit sama orang yang mampu menanggungnya. Kenapa? Karena Tuhan lihat dia mampu untuk melewatinya. Paham? Ada mabuk kan? Anak Tuhan maunya hidupnya duitnya apa? Itu orang dunia juga bisa. Gak usah jadi orang Kristen. Orang Kristen itu justru dicari orang yang tetap ketika diizinkan Tuhan menderita, ketika diizinkan Tuhan tidak punya uang, dia tetap percaya Tuhan, dia tetap bersyukur. Itu yang dicari Tuhan. Kalau banyak duit happy, dunia juga bisa. Gak usah ke gereja juga bisa. Amin. Jadi sekarang kalau dikasih buat penderitaan, mengucap syukur karena Tuhan lihat saudara mampu. Saudara mampu, ayo nak, kamu bisa nak, lewati nak, ayo nak, itu Tuhan. Terus kita bisa lewat, yes, sebagai pemenang.
Makanya kita hari ini belajar. Ada satu kekuatan sebetulnya Tuhan kasih dalam hidup kita. Tapi kita nggak pernah ditaruh aja di gudang. Padahal itu kuasa yang dahsyat. Kita baca di SD. Ada satu kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang tanpa sadar, tapi jarang kita pakai. Saudara semua mau kita dipulihkan, amin. Saudara mau punya iman yang kuat, amin. Saya kemarin hari ini dibawa Tuhan ajar saya untuk meneliti hidup Henok. Tahu hidup Henok? Siapa yang itu Henok? Orang yang tidak mengalami kematian di rapture pertama kali, amin. Saudara mengalami rapture. Rapture itu bukan kue isinya sagu, bukan. Jadi mengalami pengangkatan, tidak mengalami kematian, diangkat ke surga. Ada nggak manusia kayak gini? Ada, namanya Boleh nggak kita belajar seperti Henok? Nah, saya lagi diminta itu sama Tuhan. Bagaimana Henok hidup? Bagaimana hidupnya? Saya mau mempelajari supaya saya di rapture, bisa di rapture. Saudara semua mau di rapture? Atau masuk dalam penganiayaan antikris? Siapa yang mau diangkat Tuhan? Tidak mengalami kematian, coba katakan. Alami seperti Henok. Saya lagi diajar Tuhan belajar Henok. Henok ternyata. Nanti kita jangan bahas dulu. Nanti dalam grup saya kirim bagaimana Henok hidup. Jadi Henok saleh itu, Henok taat itu bukan karena kewajiban, bukan karena dia orang Kristen, bukan karena dia ke gereja, bukan karena dia dibaptis, bukan karena saya Kristen, saya taat, bukan. Henok taat sama Tuhan karena dia cinta Tuhan. Dia mau buat senang hati Tuhan. Saudara di gereja ngapain sih? Karena orang Kristen atau karena mau buat senang Tuhan? Yang bener. Ntar pulang dapat beras nih. Pulang dapat beras. Saudara, yuk Tuhan mau datang. Saudara mau direktur kan? Mulai datanglah ibadah, berdoa, taat firman. Bukan karena saya orang Kristen, tapi karena saya mau buat senang hati Tuhan. Karena saya cinta Tuhan. Jadi seberat apapun pasti kita akan laku, ya kan? Pacar. Kalau udah cinta rumahnya jauh didatengin kan? Karena saya pacarnya di Bekasi. Setiap malam minggu datang ke Bekasi, saudara. Karena apa? Karena cinta. Saya mau bahas Henok nanti ya. Kita buka Yeskel dulu. Kita belajar satu hal. Kita punya sesuatu yang Tuhan kasih tapi kita nggak pakai. Yeskel 37 ayat 1. Yang udah ketemu katakan. Setelah itu belum akan buka ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Yeskel 37 udah ketemu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan apa? Harta, emas, perak, duit dolar, harta, penuh dengan apa? Tulang-tulang. Jadi Yeskel dibawa Tuhan ke satu lembah, isinya tulang tuh. Coba kalau isinya dolar, isinya emas. Happy ya? Orang Kristen maunya gitu ya. Hidup itu selalu maunya jangan penderitaan. Tapi kalau Yusuf nggak dimasukin ke penderitaan, nggak mungkin dipercaya Tuhan. Ayub nggak dimasukin ke penderitaan, nggak mungkin dipercaya Tuhan. Makanya kalau sekarang saudara ada dalam penderitaan, haleluya. Kalau saudara setia, saudara akan dipercaya Tuhan. Amin. Saya bisa begini cuma lewatin penderitaan dulu, saudara. Ya ngalamin, yang kalau hidup saya udah 40 tahun lah ya. Gak usah cerita ya. Satu saya mau cerita dulu. Kalau kita doa, minta sembuh, Tuhan sembuhin ya? Betul. Tapi sebanyakan disembuhin ya. Saya punya istri sakit kan. Saya doain orang sembuh. Bu, istri sendiri pas doain,
Alasan bukan meninggalnya bukan usia tua loh juga, usia muda. Coba kalau saya khotbah gitu ya. Lalu dua istri meninggal, betul kan? Saya bisa gak kecewa sama Tuhan. Saya bisa marah sama Tuhan. Tapi Tuhan ajar saya untuk tetap setia melayani itu. Ya mungkin ada orang ngomong itu masa bodoh. Orang ngomong ampun istrinya yang meninggal, untuk tetap Tuhan menyembuhkan istrinya yang meninggal. Ada yang ngomong gitu. Tapi saya nggak mau dengar itu. Yang saya mau tetap adalah tetap taat setia melayani. Makanya Tuhan percayakan sekarang ini. Jadi dipercaya Tuhan itu bukan mendadak, saudara. Wah, kayaknya mukanya bagus nih. Boleh dipercaya. Tuhan mempercayakan orang, dilihat dulu karakternya, dilihat dulu. Kalau karakternya bagus, baru dipercaya Tuhan. Makanya kan saya bilang bapak-bapak, minta Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Iya. Bapak-bapak kalau udah diberkati ngapain? Jangan ke karaoke 5 juta sehari. Entar udah banyak duit aja. Bapak-bapak. Siapa yang mau diberkati? Siapkan karakter kita dulu supaya kita dipercaya Tuhan. Tetap setia dalam penderitaan, dalam masalah. Tetap setia. Dan saya setia. Bodoh amat lah mungkin apa. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Bisanya saya ngambek, saya nggak mau korban apa? Tuhan nggak mau, Tuhan kasih sembuhin. Bisa nggak saya bilang begitu? Itulah namanya kita tunduk pada ketaatannya Tuhan, pada kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, ya ambil sudah. Yang memang Tuhan aja gitu loh. Ya kita khotbah ya tetap khotbah, melayani tetap melayani, urusan Tuhan itu mah betul kan? Nah, mundur. Banyak orang ke gereja mundur. Jadi Yeskel dibawa Tuhan ke lembah, isinya apa? Tulang. Tulang tuh mau diapain? Ayat kedua, ia membawaku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang itu amat udah tulang, kain tulang. Lalu berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Tuhan tanya masih Yeskel, bisa nggak tulang hidup? Kan? Habis itu dulu. Saudara, tulang-tulang lembah, tulang-tulang ini menggambarkan hidup kita yang ada di dalam penderitaan, yang ada dalam kesusahan, sehingga kita mulai hidup kita seperti tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Mau diapain hidup saya ini? Anak jauh, mantu jahat, apalagi suami dipanggil Tuhan, apalagi tabungan gak ada, apalagi rumah kontrak, apalagi. Nah itu tulang belulang, saudara. Hidup saudara tulang belulang. Rasa tidak punya harap. Lalu Tuhan bertanya sama Yesus, bisa nggak tulang-tulang ini hidup? Seperti Tuhan tanya saudara ketika dalam penderitaan, bisa nggak hidupmu punya masa depan? Ketika saudara nggak punya duit, hidup saudara pas-pasan, hidup saudara murah, Tuhan tanya sama saudara, bisa nggak hidupmu masa depannya cerah? Yang punya anak, bisa nggak aku punya anak? Bisa nggak kamu punya anak? Nggak bisa Tuhan, aku mandul. Terserah jawaban saudara. Waktu Yesus ditanya, bisa nggak tulang-tulang ini bisa bergerak? Bisa nggak tulang-tulang hidup? Yesus ditanya, sama kayak gitu. Tuhan, hidup saya begini, lalu Tuhan, bisa nggak hidupmu berubah? Bisa nggak hidup kamu gemilang? Nah, kita ditanya kan, siapa di sini kalau merasa hidupnya menderita, merasa hidupnya terkungkung, merasa hidupnya susah? Tuhan tanya hari ini sama hidup saudara, bisa nggak hidup saudara berubah menjadi lebih baik? Yang jawabannya di kita. Kadang-kadang ada orang Kristen begini, mana mungkin Tuhan, suami saya udah lemah,
Istri saya udah lemah. Anak-anak saya udah jauh. Begitu kan kadang-kadang ngomongnya. Betul? Betul? Kalau udah menderita itu pasti ngomongnya ngaco ya. Hari ini kita belajar bagaimana ketika kita hidup kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan menderita. Tuhan tanya, bisa nggak hidup kamu diubah? Bisa nggak hidup kamu lebih baik? Kira-kira begini, saudara merasa miskin nih, miskin betul ya? Tuhan tanya, bisa nggak kamu kaya? Ya Tuhan, bisa nggak? Bisa nggak saudara kaya? Bisa nggak? Bisa nggak saudara diberkati? Kayak bingung, kayak ragu-ragu. Bisa nggak punya anak? Benar, ragu-ragu kan? Tahu sebelumnya? Mana? Yang nggak punya anak, bisa nggak punya anak? Saya tergantung saudara ngomong. Nanti kita belajar. Kalau bilang nggak mungkin. Kita buka dulu Matius 18 ayat 18. Saya ketika sama istri saya mengalami masalah, mau bayar orang, nggak ada duitnya belum masuk, mau bayar orang belum masuk. Saya nggak mau bilang di mana ya Tuhan. Saya sudah pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Itu yang saya lakukan. Lalu mana bisa ekonomi terpuruk, semua terpuruk, mana bisa kita maju? Now, saudara punya Tuhan yang luar biasa. Orang dunia boleh berkata tidak mungkin, tapi orang yang punya Tuhan Yesus, ketika ditanya bisa nggak hidupmu berubah, bisa nggak hidupmu lebih baik, katakan bisa bersama Tuhan. Katakan bisa bersama Tuhan. Bisa nggak saya sembuh? Bisa. Tapi sakit itu angka loh. Kakak tadi 8. Bukan 4 lagi, 8. Saya ingat waktu saya stroke, saudara. Udah kebayang ada stroke. Saya kata, Yesus. Dan jam 9 stroke, jam 3 itu saya jalan itu. Karena mulut saya lagi. Nggak mungkin mati. Saya kesel. Kritik gitu lah orang Kristen gitu. Karena nggak punya Tuhan gitu. Saudara percaya Tuhan berjalan bersama saudara. Tadi kan nggak menuntut Tuhan. Tuhan nggak pernah lalai tiap hari menuntut. Tapi kalau ngomong mana mungkin. Saudara nggak akan merasakan. Matius 18. Ini saya menjawab Pak Sore. Yes, Matius berapa tadi? 18. Saudara ngerti nggak di sini? Ngerti? Yesiel dibawa ke lemah, Yesiel Tuhan pulang. Lalu Tuhan tanya sama Yesiel, bisa nggak Tuhan ini hidup? Kan? Nah, nanti kita lihat jawabannya Yesiel apa ya. Dan saudara belajar dari Yesiel, jangan belajar dari orang dunia. Belajar dari Yesiel. Saya mau belajar dari hidup Henok supaya tidak bisa. Ya, saudara kali ini belajar Yesiel. Sudah, waktu hidup pun miskin, hidup pun pas-pasan, sakit pun nggak baik-baik. Tuhan tanya, percaya nggak bisa sembuh? Percaya nggak hidupmu diberkati? Tuhan tanya. Waktu istri saya mau bayar orang terus dicari belum masuk, kan mesti bayar kan? Bisa nggak dia masuk? Gitu loh. Nah, tergantung kita jawabannya ini. Oke, kita belajar hari ini. Matius 18 ayat 18 apa katanya? Aku berkata kepadamu. Kalau di ayat yang lain, aku mau berikan kunci kerajaan surga ya. Jadi apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Matius 6 ayat 19. Matius 16 ayat 19.
Itu hampir sama, hampir mirip. Tapi ini yang paling kerajaan, kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19. Ketemu? Kepadamu akan kuberikan apa? Coba munya ganti nama kita, munya ganti nama kita. Kepada Peter Gunawan diberikan apa? Apa yang kau lupa di dunia, apa yang akan tinggal di surga. Apa yang kau lupa di dunia akan terlepas di surga. Jadi kita ini sudah Tuhan berikan apa namanya? Kunci kerajaan surga. Jelek-jelek gini ya, ganteng-ganteng gini punya kunci kerajaan surga. Jadi kunci kerajaan surga udah di mana? Di tangan saudara. Saya contohin ya, kita punya kunci kerajaan surga. Misalkan istri saya kamu tak cembutut nih, betul nggak? Kalau istri semua betul nggak? Betul nggak? Nah, kunci surga di tangan kita. Bagaimana waktu istri jembatan terbentuk kita tetap di surga? Bisa nggak kita tetap di surga? Bisa, pakai kuncinya. Jangan ikut jembatan terbentuk. Waktu isi terbentuk kita tersenyum. Oh, mami cantik. Itu kita sedang menggunakan kunci kerajaan surga. Akhirnya istri bilang, oh kopi gitu. Cemberutnya menjadi sen. Terjadi nggak pemulihan? Akhirnya kita di surga. Kenapa? Karena saudara punya kunci kerajaan surga. Saudara dimarahin orang, difitnah orang, marah nggak saudara? Layak marah nggak? Tapi saudara punya pintu kunci kerajaan surga, bisa nggak? Dipakai kunci kerajaan surga nggak? Supaya saudara nggak akan neraka, tapi tetap di surga, bisa nggak caranya? Dengan cara apa? Memaafkan dan berdamai. Waktu saudara berdamai memaafkan, itu saudara sedang menggunakan kunci kerajaan surga. Waktu saudara berdamai, ya sudah nggak apa-apa, saya maafkan. Dia berdamai juga nggak? Akhirnya kita ada di surga nggak? Berarti kita menggunakan kunci kerajaan surga untuk kita tetap ada di surga. Tapi kalau ada orang fitnah kita, hina kita, terus kita marah, berarti kita menggunakan apa? Kunci neraka. Akhirnya dari surga pindah ke neraka. Jadi sebenarnya hidup di surga itu bisa kita pakai sekarang, Pak. Ibu mau di surga di dunia tapi merasakan surga mau? Pakailah kunci kerajaan surga. Ketika ada di fitnah kita berdamai. Ketika ada suami kita cemberut kita tersenyum. Ketika dihina kita berdamai. Itu kita sedang menggunakan kunci kerajaan surga. Sehingga kita tetap berada di dalam surga. Paham? Kalau orang marah terus kita balas marah, kita sedang pindah ke neraka. Hidup kita jadi kayak neraka. Contohnya apa? Bergerinya ketemu dia. Bisa hidup berdampingan. Orang di sini ada yang musuhan nggak di sini? Ada yang utangnya belum bayar nggak sehingga marah di sini? Ada nggak? Terus orang duduk di sini, misalkan di sini, terus itu bisa kan yang memuji Tuhan? Ada yang belum bayar. Hai. Najis kok? Iya. Jadi nggak bisa memuji itu karena belum berdamai. Karena nggak digunakan kunci kerajaan surganya Pak Bu. Makanya saya sekarang ya, orang mau ngomong apa, orang mau hina saya mau tetap berdamai. Nggak mau, saya mau menggunakan kunci kerajaan surga Pak. Pak Peter jelek di hari. Kalau orang itu jelekin, berarti yang jelek saya atau dia? Iya. Yang masuk neraka dia atau saya? Iya. Dia. Saya juga bisa ikut ke neraka kalau saya jelekin dia juga, betul. Tapi kalau saya menggunakan kunci kerajaan surga, dia jelekin saya saja. Saya kok ganteng. Lu jelek kok kamu ganteng. Waktu kita bilang gitu, kita sedang berdamai. Kita sedang menggunakan kunci kerajaan surga. Dan kita tetap ada dalam kerajaan surga. Makanya saudara, kalau saudara nggak pakai kunci kerajaan surga, rugi saudara. Makanya sekarang saya sama istri saya, kalau istri saya misalkan ngambek atau saya ngambek, istri saya nggak ikut ngambek. Dia gunakan kunci kerajaan surga. Dan saya nggak maaf Pak ya, marah tadi ya. Akhirnya dipulihkan dan kita masih tetap pada hadirat Tuhan di surga. Amin.
Karena banyak orang gara-gara dihina, berantem, hidup di neraka puluhan tahun, saudara. Hidup di neraka puluhan tahun. Tidur bareng di ranjang pun kalau nggak berdamai kayak di neraka, saudara. Patah-patahan. Padahal kunci kerajaan saudara di tangan saudara. Kenapa nggak dipakai? Karena saudara pengennya masuk neraka, nggak mau berdah, nggak mau maaf. Yang rugi siapa? Makanya sekarang saya enggak, orang mau ngomongin saya jelek, nggak apa-apa. Saya tetap baik sama dia. Orang mau jahat sama saya tetap baik sama dia. Karena saya mau tetap menggunakan kunci kerajaan surga. Dan saya tetap ada di surga. Kalau dia jelekin saya, terserah dia. Urusan neraka, urusan dia. Kita jangan ikut-ikutan neraka sama dia ya. Lalu orang itu bukan neraka. Kalau dia kenapa lu ikut-ikutan? Kan bodoh kita. Mengerti? Kalau disakiti, kunci kerajaan surga. Kalau dihina, pakai kunci kerajaan surga apa? Memaafkan, berdamai. Kita tetap ada di surga. Biarin dia mah yang nyakitin, biarin urusan di. Ngerti kunci kerajaan surga di tangan, ngerti? Kalau suami cepetan betul pulang, suami istri terus senyum. Ini enggak, kalau suami cepetan terus istri belum pulang, bukan betul jangan, ibu-ibu jangan. Kalau suami cepetan betul, sambut dengan senyum. Honey buddy, ayam bebek. Kamu si ayam bebek kan suami. Papi itu paling ganteng di dunia. Itu sedang menggunakan kunci kerajaan surga. Tapi kalau misalnya suami cepetan jemput terus, jadi gantengan aja. Udah buka jelas cepetan jemput, jadi gantengan aja. Saudara sedang menggunakan kunci apa tuh? Makanya jangan heran, hidupnya panas terus. Makanya saya kan mandi mau cantik sekali. Nanti saya terakhir, kenapa saya suka nyanjung dia? Jadi kita punya kunci kerajaan surga. Pakai. Bilang gini kanan, pakai. Jangan mau diajarkan neraka. Betul? Kalau disitu cuma terjebak biarin aja dia cepetan terjebak bukan dia. Kalau saya mau tersenyum, saya mau berdamai, saya mau mengampuni, karena saya mau ada tetap di kerajaan surga. Gak ribet. Ini orang ada marah ditambah marah, dia marah sekali dia dua kali marahnya. Lu ke nerakanya udah dua kali lipat dari dia. Ada nggak orang marah barisan dua kali lipat, tiga kali lipat, ada nggak? Nerakanya paling dalam tuh. Terus dia masuk neraka. Suka benar dah. Mau dibilang ganteng tuh suka benar begitu. Kan asik rumah tangga betul. Jadi nggak pindah dari surga ke neraka. Ini rumah tangga bertahun-tahun udah nikah, udah kayak kucing anjing Tom Jerry. Oh, katanya ke gereja tapi di neraka. Sebenarnya siapa yang melemparkan diri kita ke neraka? Iblis. Siapa yang lemparin kita ke neraka? Siapa? Kita sendiri. Iblis kan mau bilang, ayo. Yang mutusin kita ke neraka siapa? Karena apa? Yang tadi suami jembutut, kita malah jembututnya mau panjang. Suami kita marah kemana itu kali lipat. Kunci kerajaan surganya nggak dipakai. Sekarang saya mau pakai kunci kerajaan surganya. Betul? Misalkan bagaimana? Bangun khotbah banyak. Maafkan saya Bu kalau banyak. Berdamai nggak saya? Saya tetap di surga. Coba mungkin menurut apa sih yang tahu firman kalau bisa nggak kayak gitu? Tapi itu melemparkan diri saya ke neraka, bukan ke surga. Amin. Kok jadi di sini khotbahnya? Saya kasih tahu ya, waktu saudara menghina orang, saudara sedang melemparkan diri saudara ke neraka. Ketika saudara berdamai dengan orang, ketika saudara memaafkan orang, saudara akan tetap terlibat.
Karena kunci itu ada di tangan saudara. Makanya kalau istri ngambek, saya nggak apa-apa mami. Tapi maafin nggak apa-apa. Kita sedang berada di sorga. Tapi kalau dalam mami begitu, papi balas. Kalau begitu papi balas, mau kita ada di neraka itu. Habis gitu. Tapi ada orang yang benar saudara di neraka itu. Saudara tahu, saya sekarang mau di sorga. Bapak itu, biarin nggak apa-apa. Bapak itu, kalau saya salah saya minta maaf. Maafkan saya. Saya sudah menggunakan kunci kerajaan sorga. Mengerti maksud saya? Waktu Yehezkiel tanya, kuasa berkata, mulut kita tadi, waktu orang fitnah, terus kita berdamai, mulut kita berperan. Amin. Makanya kuasa yang dipakai dan diberikan Tuhan dalam mulut kita. Yosua 1 ayat 8 kita buka. Saudara semua mau diberkati Tuhan? Saudara mau ada di dalam surga? Saudara selalu ada di dalam hadirat Tuhan? Pakai kunci kerajaan surga. Amin. Dikatakan jelek tetap kamu. Dikatain miskin lu tetap berdakwah. Amin. Ya, ini. Nah, kita buka. Yosua, jangan naik kau lupa apa? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya kau siapa di sini mau berhasil dan beruntung? Perkatakan firman, amin. Mulut kita pakai untuk kunci kerajaan sorga, amin. Bukan kerajaan neraka, amin. Gampang nggak orang neraka? Gak usah belajar, gampang. Bikin dosa gak usah belajar, gampang. Makanya sekarang kita belajar untuk tidak bikin dosa. Susah nggak? Ya makanya mesti belajar. Ada di tiap minggu di gereja, di WK. Itu dibaca saudara. Kita belajar supaya hidup tidak berdosa. Karena untuk berdosa itu gampang. Gak usah diajarin. Bohong diajarin nggak? Kayak sekarang kita mau hidup siapa yang mau hidup benar? Siapa yang mau tetap di dalam surga? Berat apa enggak? Makanya belajar. Tapi ada kalau kita memperkatakan kitab Taurat, kita katakan perjalananmu berhasil dan akan beruntung. Jadi waktu yang Yesus tanya, bisa nggak tulang ini bergerak? Bisa nggak? Balik ke Yesus 37. Lalu Tuhan suruh Yesus apa? Berdumbu. Katakan kepada tulang-tulang itu, bergeraklah, hiduplah, begitu kan? Betul nggak? Yesus disuruh Tuhan bilang, bergerak, hidup, begitu kan? Yesus menurut kan? Ini saudara susah nih, masa depan nggak tahu nih. Saudara jauh, ya kan? Penghasilan nggak ada. Terus ada orang, kamu akan diberkati. Kayaknya saya mana mungkin nonsen. Kerjaan aja nggak ada, kok diberkati, kayaknya nonsen ya. Betul nggak? Siapa di sini masih berpikir hidup rumah nggak mungkin lah bisa diberkati? Ada nggak begitu? Hidup rumah udah begini, nggak mungkin bisa jadi berkat. Ada nggak yang begitu? Tobat hari ini, amin. Karena saudara diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat. Dan waktu Tuhan bilang, bicara sama hidupmu, bilang, aku jadi berkat, aku akan jadi berkat. Kalau hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara gini, ayo mulai kali ini ngomong sama hidup kamu, hidup saya akan jadi berkat, hidup saya akan jadi berkat. Saudara katakan nggak? Berapa orang yang mau katakan ini hari ini sampai saya? Ngomong aja, Yesus juga sudah bilang, hai tulang-tulang, katakan tulang-tulang itu, bergerak. Yesus juga bingung. Dia latih tulangnya, tapi karena Tuhan nyuruh dia tak. Tulang-tulang bergerak, hidup, bergerak, hidup. Apa yang terjadi dalam kisah ini, saudara? Tulang-tulang itu mulai bergerak. Akhirnya hidup dan bisa menjadi perkara yang kuat. Kalau hari ini
Engkau selalu berkata tentang hidupmu, aku mah orang biasa, aku mah siapa, aku mah gak mungkin diberkati, aku mah susah, aku mah keturunan miskin, aku mah bodoh, aku mah. Saudara tidak akan mengalami posisi itu. Tapi kalau saudara mulai berkata kepada ibu, saya pasti jadi berkat, saya akan jadi berkat, hidup saya akan berubah, saya tidak akan miskin lagi, saya berubah, saya tidak akan miskin lagi. Ibu berkatakan, ya, bagaimana hidupku dirubah Tuhan? Saya nggak mungkin punya rumah, berubah, saya pasti punya rumah, saya pasti diberkati, suami saya pasti diberkati, istri saya diberkati, istri saya pasti punya anak, istri saya pasti nyaman, suami saya pasti nyaman. Ngomong itu tiap hari, ngomong. Saudara sedang menggunakan kunci kerajaan surga. Dan lihat bagaimana Tuhan mengadakan mujizat. Ini orang Kristen mengatakan, mana mungkin saya tinggal di gang, mana mungkin saya kalau hidup dari hidup saya dulu bisa hidup dari sekarang. Saya cuma bilang, nggak mungkin. Tapi selama hidup saya masih menjadi berkat, saya menjadi berkat, saya menjadi berkat. Terjadi hari ini. Mulai hari ini berkatakan dari mulutmu, mulai perkataan-perkataan kamu dalam. Jangan bilang suami mau jelek, suami saya malas, suami ini malas kalau terus. Tapi hari ini mulai perkataan, pegang suami, tangan suami. Kamu suami yang baik, kamu suami yang berkati, kamu pasti jadi berkat. Ya walaupun lihat suaminya masih gitu-gitu aja. Itu waktu istri lihat tulang, lihat masih tulang kan? Masih tulang. Tapi dia ngomong, bergerak, hidup, bergerak, hidup. Itu kayak orang gila nih. Betul nggak? Ya sih masih begitu. Coba aja saudara lihat tulangnya, bergerak, hidup, bergerak, hidup. Ya, tapi istri nggak peduli kan? Saudara lihat suami. Kalau istri selalu jelekin suami terus, yang rugi siapa? Tetangga. Ya istri lah. Halo, istri jelekin suami. Yang ketiban pulungnya siapa? Nah itu. Kamu lagi jelekin suami. Saya bingung. Padahal kalau jelekin suami, terus suaminya yang diberkati, makin jelek, yang rugi siapa? Istrinya kan. Nah makanya jadi istri kalau punya suami jelek udah. Karena suami saudara jadi jelek itu karena nikah sama saudara. Coba waktu pacaran, payah. Pacaran ganteng ya Pak. Kenapa udah nikah karena jeleknya? Itu karena nikah sama saudara. Makanya setiap hari saya bilang, wah, mami kamu cantik. Aku kan dulu mami. Aku tuh lihat kamu tuh cantik. Ya. Boleh kata orang, buat saya kamu cantik. Kalau dia cantik yang untung siapa? Tetangga. Ya kita suaminya kan. Makanya istri-istri, suami-suami, udah stop. Kita gunakan kunci kerajaan surga. Sanjung suami, sanjung istri. Walaupun memang begitu rupanya, tetap sanjung. Karena waktu kita ngomong itu bisa jadi malaikat. Tulang-tulang aja bisa hidup. Seperti kita lihat waktu istri waktu ini sekarang ini istri misalkan Devi nih ngomong sama Edwin nih, oh kamu datang, itu kayak Lee Min Ho. Oh kok ada kayak Lee Min Ho? Iya. Kalau kita ngomongin makin jelek kan? Tapi kuasa perkataan, kita akan berhasil dan beruntung. Oke, amin. Saudara-saudara, suami istri udah. Jangan jelek-jelek. Waktu kita jelekin, kita sedang terjun bebas ke dalam neraka. Tapi waktu kita sanjung dia, waktu kita kasih kata-kata berkat, itu sedang menggunakan kunci kerajaan surga. Dan rumah tangga kita ada di dalam suasana surga. Terus istri atau suami mancing-mancing, ngambok mancing-mancing tuh, mau ke neraka tuh kan? Bisa nggak istri dipakai? Bisa nggak suami dipakai? Bisa. Ingat, aku mau gunakan kunci kerajaan surga. Aku ikutan. Dia cenderung saya tersenyum. Dia marah saya maafin. Berdamai. Akhirnya berdua-dua kita masuk dalam kerajaan surga.
Rumah tangga dalam keadaan saudara. Paham? Lanjut. Biasanya kalau orang hidup dalam keadaan tulang belulang, maunya bersungut-sungut marah-marah. Hari ini kita belajar. Apapun keadaanmu, perkatakan sama keadaanmu dengan hal baik. Aku pasti diberkati. Aku pasti punya rumah. Aku pasti punya anak. Aku pasti apa? Kaya. Aku pasti punya kapal deh. Akhirnya susah. Jangan ketinggian. Jangan ketinggian. Jangan ketinggian. Repot. Saudara ngomongin aja, wah suamiku ganteng, kamu ganteng, itu aja dah. Jangan yang lain-lain dulu. Istriku cantik, itu aja, dua itu aja ngomong apa? Dari mulai ini besok ya, ngomong ya, dari mulai pulang ngomong ya. Suamiku engkau ganteng, istriku engkau cantik, ngomong itu aja, pasti ada berubah gitu loh. Pasti kita akan ada perubahan. Kita akan ada di sorga. Waktu kita ada di sorga, berkat pasti datang. Sekarang lanjut. Bagaimana kita bisa berkata positif? Nah, bagaimana perkataan kita bisa menggunakan perkataan sorga? Yang pertama adalah apa? Mazmur. Mazmur 1 ayat 3. Maka saya sama istri saya udah pada mandi, papi mau udah capek lah. Kalau orang nyakitin saya udah biarin aja. Saya mau berdamai. Biarin kalau dia nyakitin dia tanggung sendiri, betul kan? Saya mau berdamai. Saya mau menggunakan kunci kerjaan saya. Amin. Jaga perkataan. Mulai hari ini pulang ya. Istri bilang suami kan, suami bilang istri kan. Walaupun cepetan tetap bilang kan. Coba itu ya, itu aja. Pasti ibu akan diberkati. Jangan lagi bilang suami malas. Suami bilang apa itu? Nggak kayak suami orang. Jangan gitu. Makin saudara hina suami saudara, makin bablasin saudara. Mazmur. Klik lagi. Mengapa sulit berkata positif? Coba buka. Nah, Mazmur 1 ayat 3. Udah ketemu? Nah, ini paham nggak di sini? Ini saya lagi terus ya. Mazmur. Agak panjang ya. Pulang besok ya. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak menurut. Oh, 4 ya. Oh ya, udah baca dulu ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan untuk orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah dan merenungkan Taurat siang dan malam. Siapa di sini yang sulit untuk memperkatakan kata-kata positif itu saking sulit? Siapa yang sulit? Ada nggak yang kesulitan? Kayaknya ngomong-ngomongnya bangsat aja gitu. Ada yang gitu? Lata aja bangsat. Ya, ada ya. Saudara saya mau kasih tahu, untuk saudara bisa memperkatakan kitab, bisa menggunakan kata-kata positif, cuma satu cara, baca firman. Jangan baca coping ho. Kalau coping ho, balas 1, balas 2. Dendam turun kamu. Baca Alkitab. Maka kalau orang baca Alkitab pasti otaknya diisi sama angin, hatinya diisi sama angin, latah pun Alkitab. Suka cita. Enggak copot lagi. Orang-orang hatinya sama firman, memberi, ya gitu. Jangan bilang, copot. Sialan. Dari matanya tahu isi hatinya. Orang yang beri firman pasti ngomongnya firman. Waktu isi kebetut suaminya agung. Karena hatinya penuh dengan firman, makanya diisi sama firman. Lagu-lagunya juga isi sama lagu-lagu rohani. Jangan lagu-lagu dangdut. Karena kebanyakan lagu dangdut, waktu istrinya kebetut, pulangkan saja. Coba kalau lagu gereja, waktu istri kebetut, suami marah, kasih pasti lemah. Betul kan? Karena sering dengar lagu gereja. Ini lagunya dangdut. Ada kan?
apa? Ingat mantan tuh ada kan? Waktu istri terus ingatnya lagu itu. Ya udah tambah dosa, tambah susah itu udah tambah berat. Jadi nomor pertama kalau saudara mau berkatakan firman, perkataan saudara mau positif, apa? Terus isi dengan firman tuh, bilang kayak isi dengan firman. Bukan isi dengan sinetron, dendam, balas dendam, merasa diri lebih ganteng, merasa diri lebih kaya. Isi dengan firman, ada kedamaian, ada sukacita. Tapi saya lupa mukanya. Kok saya di sini ngeliat malaikat-malaikat yang bilang, apakah saya udah di surga? Saya selalu pakai istri. Mami, kok saya lihat bidadari di sini ya? Apa saya udah di surga ya? Kan asik gitu loh. Suami, istri dan suami. Apa? Kok saya lihat malaikat jatuh di sini? Saya udah di surga kali. Kan mesti apa bisa? Keluar ada beban. Dengar, itu. Ini tanya istri saya gitu terus. Ya mami ya. Tapi dia malu sendiri, apa mau begitu? Iya benar. Buat aku loh, apa buat yang lain? Kalau yang lain bilang cantik sih, luar biasa juga. Tapi aku gak itu. Apa ya? Saudara, waktu kita bilang gitu, kita dengan surga. Dari mereka bilang, babi buntut, kalian kerupuk, ke neraka ini. Suasana itu berubah gak? Dari surga ke neraka. Siapa yang buat suasana itu? Iblis. Kita. Gak gunakan putih karena surga. Betul gak? Terus kemana? Jangan berburu tuh, kasihan. Lu udah kenapa dikasih lo? Benar udah gede belangsak bener. Terus kamu Tuhan kenapa begitu? Tuhan bilang, aku yang ngomong. Dari kecil udah sumpahin. Makanya kalau ada anak jangan dikatain bodoh, dikatain tolol, jangan dikatain bahasa Inggris. Benar Pak? Ntar yang sengsara kita orang tua Pak. Betul nggak? Emang yang sengsara dengan tetangga? Kita nih orang tua. Ada orang tua untuk itu tuh anak. Saya mau kasih tahu kalau dia benar-benar bangsa, yang repot tuh orang tua bukan? Ya kan? Tuh. Terus kalau udah terjadi, orang tua menyalin siapa? Yang itu kan? Pada orang deh, tuh yang ngomong dari kecil, coba dari kecil. Gak apa-apa, kamu mungkin di sini rumah belajar terus, pasti kamu bisa. Kamu hebat, masa depan kamu senang. Paman doain, mama doain, terus berhasil Pak. Jadi sarjana, berhasil udah. Yang enak siapa? Tetangga. Kita. Karena kita dari kecil memberikan kata-kata yang positif. Amin. Mengerti? Nanti kalau di sini ada anak, menantu datang ya, ya lagi dia lah. Anak di sini. Mama berkati ya, mama berkati ya. Apa enggak? Apa kalau anak mantu datang? Yang datang ke rumah deh, kalau nggak bawa martabak. Yang datang ke rumah deh. Jangan, Pak, jangan. Kalau anak datang sama menantu, sama masih. Yuk papa doain, mama doain. Itu Pak, diberkati. Jangan dikutuk. Salah dari pacar, salah dari istri. Makanya gue bilang coba Pak, jangan istri kayak gitu, jangan gitu. Belakang tuh anak. Salah mah udah Bu, salah mah udah. Pak, salah mah udah. Lupain, amin. Waktu dia datang doain. Diberkati ya? Yes, gitu. Diberkati. Jadi yang pertama kalau saudara mau positif, firman tuh. Mulai hari ini istri tumpang terus papi diberkati ya, diberkati ya papi diberkati Tuhan, papi diberkati. Coba bilang
Udah, pahit sih lu. Dari pagi ke sore penghasilan segitu. Pahit. Hari ini udah apa mau kerja ya? Mau ini diberkati. Tuhan kalau suami kita diberkati, siapa yang untung? Mengerti hari ini? Ini ada orang suami yang nggak ada di sini ya, istri di Solo ya. Jadi gua sumpahnya ketabrak motor. Pak, malu gitu saudara. Di sini nggak ada, di depan saya. Suami mau kerja nih, kesel. Jadi gua sumpahin dia, kecebur got. Saudara bisa begitu. Kalau kecebur got siapa yang repot? Siapa yang main di rumah sakit? Papa mau berangkat, berkati apa, biar kerjanya lancar, biar rezeki banyak, biar dapat penumpang banyak, atau biar dapat orderan banyak. Kan gitu. Kalau dia diberkati, saya nggak senang ya. Amin, mengerti? Firman Tuhan. Yang kedua, kenapa? Istri lagi. Jadi nih di dalam Alkitab, kenapa orang nggak bisa buat mulutnya memperkatakan yang positif? Karena di situ ada orang fasik, orang berdosa, sama pencemooh ya. Yang keempat nih di dunia ini ada 4 jenis orang nih yang bisa mempengaruhi kita. Nasihat orang fasik, orang berdosa, pencemooh, firman. Nah saudara dipengaruhi yang mana nih? Hidup sehari-hari saudara. Saudara yang tahu bukan saya. Kalau saya mau dipengaruhi dia. Saya nggak mau dipencemooh. Nggak ada ini pencemooh waktu. Wasik. Baru gua jadi cewek. Gimana? Seru nih. Habis deh gitu. Jangan ya Pak Bu. Apalagi ngumpul orang berdosa, ya ampun, udah jauh-jauh lah. Saya udah bikin karaoke 5 juta sehari. Kemudian saya anak-anak bini makan. Anak saya kenyang, istri saya kenyang, ini karaoke. Paling ketemu LC. Mengingat istri kita di rumah ya. Betul apa? Orang berdosa, orang fasik. Nah orang fasik ini di gereja. Yang namanya orang munafik. Gua nggak mau ke gereja lagi. Di gereja banyak orang munafik. Saudara, ke gereja mah jangan lihat orang munafik. Ke gereja mah lihat Tuhan. Kalau saudara gereja orang munafik, saudara rugi sendiri. Di gereja mah lihat Tuhan. Betul. Lagi gereja juga udah pada kurus semua. Kayak saya ini udah pada kurus. Belum. Saya tiap malam saya minta ampun dosa. Kalau hari ini saya mau jawab karena saya belum sempurna. Jadi kalau di gereja banyak yang nggak sempurna itu wajar. Nggak ada gereja sempurna. Ada di gereja sempurna. Pas masuk saudara jadi nggak sempurna tuh gereja. Karena masuk yang nggak sempurna. Saudara jangan pikiran hati saudara, jangan orang nasihat orang fasik. Misalkan yang gini, tuh gembala macam apa tuh? Terus saudara ikut Tuhan, iya. Berdamai. Kalau dia yang marah silakan, saya mau ke sorga. Saya mau ke sorga, nggak mau ikut. Saudara yang mana nih? Isi otak. Pikiran hati saudara mana isinya nih? Orang fasik apa firman? Nah itu pilihan ya. Udah mesti pinter ya. Otak kita mahal, hati kita saudara mahal. Jangan dikotorin. Mendingan sama firman Tuhan aja, amin. Isi dengan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa? Nanti orang fasik nanti deh. Jadi untuk kita bisa bicara positif, bicara yang perkataan-perkataan yang positif harus diisi dengan firman. Yang kedua adalah mendapatkan perkataan positif dari orang lain. Ini saya mau tutup. Saudara merindukan nggak suami saudara selalu berkata positif kepada saudara? Istri mengharapkan suami berkata positif sama saudara, merindukan nggak?
Istri berkata positif sama suami, merindukan nggak? Saya mau kasih tahu. Bagaimana orang bisa berkata positif kalau kita nggak kasih dia berkata positif? Ngerti maksud saya? Jadi ada anak nih dilahirin dari kecil sampai gede itu suka bilang, lu bodoh, lu tolol, lu jelek. Ada nggak yang di situ sampai hari ini? Jadi nggak pernah dapet kata-kata positif gitu. Wah, kamu cantik, kamu baik, kamu pinter. Itu nggak pernah. Dari lahir sampai sekarang nggak pernah. Ketemu laki, ketemu istri juga begitu. Bukan kasih kata positif, malah ngejelekin. Ah, suami apa tuh? Suami begini. Jadi dalam hidupnya tuh otak sama hatinya tuh jelek terus dapetnya. Dapat jelek terus. Nah, saudara, jangan harap dari orang ini mengeluarkan kata-kata positif. Karena perbendaharaan dia, yang dia dengar, yang dia tangkap itu jelek semua. Betul? Nah, bagaimana supaya pasangan kita, supaya orang itu bisa berkata baik? Kita beri dulu dia perkataan baik. Kita beri dia dulu perkataan baik. Supaya waktu kita beri dia perkataan baik, dia simpan dalam pikirannya, dia simpan dalam hatinya. Betul? Nah, waktu dia punya perbendaharaan kata baik, punya disimpan dalam pikiran baik, bisa nggak dia mengeluarkan kata-kata baik? Waktu saya bilang, wah, mami kamu cantik banget. Tiap hari saya kasih dia. Masuk nggak perkataan itu dalam hati dan pikirannya? Dalam hati dan pikirannya. Terus istri bilang, papi juga ganteng. Kenapa dia ngomong papi ganteng? Karena tiap hari saya kasih dia kata-kata baik. Saya kasih kata-kata baik. Saya kasih kata-kata baik. Maka dia pun mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau istri bilang jelek, gendut tuh, kita kan. Kata-kata jelek, bisa nggak dia mengeluarkan kata baik buat kita? Bisa nggak dia mengeluarkan kata baik buat kita? Nggak akan. Baik hidup. Makanya Pak, kalau mau istrimu ngomong baik tentang dirimu dulu berkata baik tentang istrimu. Ah, istriku luar biasa, masakannya enak. Wah, istri cantik. Waktu tiap hari istri kita kasih kata-kata baik, maka tanpa sadar istri itu juga akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena pikiran dan hati itu penuh dengan kata-kata baik. Kata-kata baik dari mana? Dari suami, dari istri, bukan dari tetangga. Kalau istri dapat kata-kata baik dari tetangga, suami bisa curiga nih. Makanya kenapa istri-istri demen suka selingkuh, karena di luar itu suka kasih kata-kata baik. Di rumah istrinya dibilang aja, tetangga bilang kamu cantik tahu, kamu bahayal tahu. Makanya dia selingkuh tuh ngomong sampai gitu. Jadi kalau saudara mau supaya istri saudara berkata baik, menyanjung saudara, memberikan kata-kata baik sama saudara, kita dulu sebagai suami memberi perkataan yang baik sama istri kita. Kasih terus, kasih terus yang baik, kasih terus. Penuh nih. Pasti bilang, papi juga ganteng. Amin. Kenapa istrimu jelekin kamu? Kenapa suami jelekin istri? Karena kamu jelekin istri terus. Maka yang tertanam dalam pikiran dan hati adalah kata-kata jelek. Sehingga yang keluar juga kata-kata jelek. Paham? Mengerti? Siapa di sini yang mau merasakan hadirat Tuhan di surga setiap hari? Pakai kunci kerajaan surga. Salah satu perkataan. Kalau orang menyakiti, kita ngapain? Balas apa berdamai? Sementara dia ada di neraka, kita tetap di surga. Kalau orang nyakitin, dia di neraka. Terus kita balas nyakitin, kita pindah ke neraka itu. Kita ketemu lagi. Berantem dari situ. Kalau dia nyakitin, dia di neraka. Kita di surga. Bye-bye. Gue mau di surga. Silakan menyakitin gua, silakan. Gua damai, gua ampunin, gua nyakitin, gua ampunin. Boleh gua ampunin. Karena gua mau di surga. Bye-bye. Kita gak ketemu. Kalau kita nyakitin sama-sama, ya ketemu lagi. Dulu. Nah, kalau saudara mau istri kita berkata baik, mau suami kita berkata baik, berikan perkataan baik setiap hari. Berikan perkataan baik setiap hari. Maka istri atau suami kita otak ini akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik.
Ketika sudah memberikan hal yang baik, pasti dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Makanya saya sama Ope, saya bilang anak, Ope kamu pintar. Walaupun di sekolahnya mungkin dia dinaikin, maksudnya dapat biaya berapa dinaikin kan ya. Pulang ke rumah, kamu tetap pintar. Kamu pintar, kenapa pintar? Oh, di sekolah dia dibodoh-bodohin. Masa di rumah dibodoh-bodohin? Terus dia mau supaya nanti dia dapat keluar perkataan yang baik, tidak mungkin. Karena perbenaran hatinya, isinya yang tidak baik, tidak baik. Panjang sekali ini Bapak. Mari kita berdoa Bapak. Nyanyikan lagu dikatakan, ku tahu hidupku. Saudara mau disorga? Gunakan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga di tangan siapa? Kita. Kalau anak nyakitin, kita ngapain? Balas berdamai. Karena kunci kerajaan surga ada di tangan kita. Ku tahu, mari kita berdiri. Hidupku adalah bilang, papi kamu diberkati, papi kamu ada kesayangan Tuhan, papi engkau mulia di hadapan Tuhan, istriku engkau cantik, engkau luar biasa. Katakan itu setiap hari, beri kata-kata yang baik buat suami dan istri, buat anak. Maka saudara akan melihat bagaimana tulang-tulang itu akan bergerak menjadi hidup. Bagaimana yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bagaimana yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Karena perkataan kita pakai untuk membuat mujizat, bukan untuk mengutuk. Mulai hari ini dan sampai selamanya, perkatakan perkataan yang baik tentang suami, tentang hidup. Tidak mungkin bagi Allah. Perkatakan. Engkau mau apa? Perkatakan. Kalau yang tidak punya rumah, perkatakan. Saya pasti punya rumah. Yang belum punya anak-anak, saya pasti punya rumah. Gak peduli saya mandul, tapi karena Tuhan pasti bisa buat mujizat. Perkatakan, suami istri perkatakan. Jangan ada perkataan yang lain selain perkataan Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Kalau dokter bilang nggak mungkin, Tuhan bisa, Tuhan mungkin. Kalau tetangga bilang nggak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin. Karena Tuhan bisa melakukan segala perkara.
kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup, bukan kata perkataan orang tadi, karena firman Tuhan. Dan kami mau memperkatakan dari mulut kami perkataan-perkataan yang penuh kuasa, perkataan-perkataan yang bisa mendatangkan mujizat, bukan perkataan-perkataan yang buruk. Kami percaya suami kami adalah suami yang baik, suami yang diberkati. Istri kami adalah istri yang baik, istri yang diberkati. Anak kami anak yang baik, anak yang diberkati. Gembala yang baik, gembala yang diberkati. Pekerja-pekerja baik yang diberkati. Itu yang mau kami katakan, karena kami mau gunakan kunci kerajaan surga yang sudah ada dalam hidup kami. Semoga kami benar, kami benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Orang semua yang percaya katakan, amin. Saya serahkan sama siapa ini? Selanjutnya